Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah seperti biasa kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan. Sekarang halaman 22. Ya, asarnya agak cepat. Jadi asarnya agak cepat. Ini jam 3 kurang. Jam perubahannya cepet banget sih. Iya. Cepet Mas. Halaman 22 yang bab af'al. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali. Bab tentang fi'il. Babul af'ali, bab tentang fi'il. Al-af'alu salasatun. Fi'il itu ada 3. Fi'il itu ada 3 macam. Madin, fi'il madi. Pertama, fi'il madi. Fi'il itu ada 3 macam. Yang pertama adalah fi'il madi. Wa huwa ma dalla ala hadasin mado wan qada. Wa huwa ma dalla ala hadasin mado wan qada. Wa huwa yaitu fi'il madi, yaitu ma fi'il, ma apa-apa, kita terjemahkan fi'il. Ma fi'il dalla yang menunjukkan ala hadasin atas kejadian, mado yang telah lalu, wan qada dan telah selesai. Fi'il madi yaitu fi'il yang menunjukkan kejadian yang lalu dan yang telah selesai, yang telah lalu dan yang telah selesai. Wa alamatuhu ayyaqbala ta'at ta'nisis sakinata. Wa alamatuhu tandanya adalah ayyaqbala menerima, ta'at ta'nisis sakinata, tak ta'nis yang sukun, tak ta'nis yang mati. Tanda fi'il madi adalah menerima tak ta'nis yang mati. Nahu contohnya doroba, kata doroba. Taqulu fihi, kamu berkata, fihi tentang kata doroba itu, dorobat, kata dorobat. Jadi doroba bisa dimasuki tak ta'nis yang sukun sehingga menjadi dorobat. Berarti doroba adalah contoh fi'il madi. Wa fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari. Wa huwa ma dalla ala hadatsin yaqbalul hala wal istiqbala. Wa huwa yaitu ma fi'il dalla yang menunjukkan ala hadasin atas kejadian, yaqbalul hala yang menerima sekarang, yang menerima waktu sekarang, wal istiqbala dan waktu akan datang, yang menerima waktu sekarang dan yang waktu akan datang. Maksudnya adalah fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan kejadian waktu sekarang dan akan datang. Jadi sekarang dan akan datang itu pakainya fi'il mudhari. Wa alamatuhu tandanya adalah ayyaqbalasina wa saufa walam.
menerima sin, saufa dan lam. Jadi tanda fi'il mudhari adalah dia menerima sin, menerima saufa dan menerima lam. Nahwu contohnya yadribu, kata yadribu. Taqulu fihi, kamu berkata tentang kata itu, kamu berkata tentang kata yadribu itu, sayadribu, kalimat sayadribu, wa saufa yadribu, kalimat saufa yadribu, wa lam yadrib, dan kalimat lam yadrib. Sayadribu, dia akan memukul. Saufa yadribu, dia akan memukul. Wa lam yadrib, dia tidak memukul. Jadi yadribu bisa dimasuki sin, saufa dan lam, itu menunjukkan bahwa yadribu adalah fi'il mudhari. Wa amrun, dan fi'il amar. Yang ketiga adalah fi'il amar. Wa huwa ma dalla ala hadatsin fil mustaqbali. Wa huwa ma dalla ala hadatsin fil mustaqbali, yaitu fi'il yang menunjukkan kejadian fil mustaqbali, pada masa yang akan datang. Jadi fi'il yang menunjukkan kejadian pada masa yang akan datang. Wa alamatuhu, tandanya adalah ayyaqbala ya al muannasatil mukhatabata. Wa alamatuhu ayyaqbala ya al muannasatil mukhatabata, tandanya adalah menerima ya muannas mukhatabah, ya muannas mukhatabah. Wa yadullu, dan menunjukkan alat tolabi, atas tuntutan atau perintah. Tolab, tuntutan atau perintah. Nahwu contohnya idrib, kata idrib. Taqulu, kamu berkata fihi, tentang kata idrib. Idribi, kata idribi. Idribi itu menerima ya muannasah mukhatabah, artinya pukullah wahai perempuan. Maksudnya perempuan yang disuruh, satu orang perempuan yang disuruh, domirnya anti. Jadi satu orang perempuan yang disuruh, pukullah. Nahwu contohnya, contoh fi'il madi, mudhari dan amar. Doroba wa yadribu wadrib. Doroba wa yadribu wadrib, kata doroba, yadribu dan idrib. Doroba telah memukul, yadribu sedang atau akan memukul, idrib pukullah. Al-awwalu misalun lil madi. Yang pertama adalah contoh untuk fi'il madi. Wasani, yang kedua adalah lil mudhari, contoh untuk fi'il mudhari. Wasalisu lil amri, yang ketiga adalah contoh untuk fi'il amar. Doroba contoh fi'il madi, yadribu contoh fi'il mudhari, idrib contoh fi'il amar. Silakan jika ada yang kita lanjutkan. Satu yang masih belajar dari kemarin. Iya, silakan. Kata anisi asakinata. Oh iya. Iya. Bukan sakinati ya. Iya. Jadi saya kebetulan bos spidol, seringnya nggak bawa. Kita lihat redaksinya. Ya. Pak Nis. Ini naat, ini mudhaf ilaih.
naatnya dari sini. Ta'ut ta misis sakinatu. Ini naatnya dari sini. Ta'at ta'misis sakinata. Ini mudhof ilaih harus jar. Selamanya jar. Nah, ini naatnya ini. Nah, kok nggak ada alnya? Nah, ini mudhof itu ma'rifat. Jadi tidak harus al, tetapi ini ma'rifat dengan mudhof, ini ma'rifat dengan al, sama-sama ma'rifat begitu. Sebetulnya pertanyaannya sama dengan jamak muzakkar salim. Kemarin ya. Iya. Jam'ul muzakkar as-salim. Nah, jamak muzakkar salim sudah satu istilah, tapi ternyata kalau dirinci maka ini sebetulnya as-salimu naat dari jam'u. As-salimu naat dari jam'u, ini mudhof ilaih. Begitu. Tapi memang sudah satu istilah, jadi seperti satu kesatuan. Diterjemahkan ya jamak mudzakkar salim, ta'nis yang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Fal madi maftuhul akhiri. Maka fi'il madi itu fathah huruf akhirnya selamanya. Maka fi'il madi itu fathah huruf akhirnya selamanya, maksudnya mabni fathah. Yaitu musannif menghendaki, maksudnya yaitu annahu mabniun 'alal fathi, bahwa fi'il madi itu mabni fathah, mabni atas fathah, lafzon secara lafaz. Nahwu contohnya doroba, kata doroba. Doroba huruf akhirnya ba berharokat fathah, maka fi'il madi itu mabni fathah. Apapun kata yang mabni, kalau misalkan di dalam kalimat itu nanti bisa fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali, itu kalau memang memungkinkan untuk itu. Au takdiron, atau kira-kira. Jadi mabniun alal fathi takdiron lit ta'azzuri, karena uzur. Nahwu contohnya Roma, kata Roma. Roma asalnya Romaya, ya-nya itu berharokat fathah tapi uzur, sehingga dibaca Roma. Wa yuqaddaru fihi al-fathu aydon. Wa yuqaddaru fihi al-fathu aydon, dan dikira-kirakan juga fathah di dalam fi'il madi idza tasala bihi domiru raf'in mutaharrikin, domir rofa yang berharokat. Nahwu contohnya dorobtu wa dorobna, kalimat dorobtu dan dorobna. Dorobanya fi'il madi, dorobnya fi'il madi, tuknya itu fa'il. Fa'il itu harus rofa, berarti tu adalah domir rofa, lalu berharokat, itu berharokat domah. Dorobna, na itu adalah fa'il, fa'il berarti rofa, berarti itu adalah domir rofa yang berharokat. Domir rofa yang berharokat itu kalau dalam tasrifan kita bisa dari dorobna, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Itu disebut domir rofa yang berharokat karena domir itu menempel dan sebagai fa'il. Wa yakunu zuhurul fathi muta'azzaron. Wa yakunu zuhurul fathi muta'azzaron. Nampaknya fathah pada fi'il itu uzur. Nampaknya fathah pada fi'il itu uzur. Karohatan, karena terpaksa.
karena terpaksa tawala arba'u mutaharrikatin, tawala arba'u mutaharrikatin, berturut-turutnya 4 huruf yang berharokat, berturut-turutnya 4 huruf yang berharokat. Fima, di dalam apa-apa, huwa kal kalimatil wahidati, yang seperti satu kata, yang seperti satu kata. Baik, diperhatikan, misalkan dorob, misalkan dorobtu. Kalau ini mah argumen ahli nahwu. Dorobatu. Kalau dorobatu berarti 1, 2, 3, 4 huruf yang berharokat. Padahal ini 2 kata. Agar tidak dianggap ini satu kata, ini disukunkan. Dorobatu. Berturut-turutnya 4 harokat. 4 harokat seolah-olah satu kata. Maka agar tidak demikian dijadikan dorobatu, gitu. Ini alasan ahli nahwu. Boleh nggak setuju? Jadi itu sehingga disebut dorobatu, karena terpaksa jadi dorobatu bukan dorobatu, dan seterusnya yang lain juga sama. Wa yuqaddaru fihi al-fathu aidan, dan dikira-kirakan juga fathah pada fi'il madi idza tasala bihi, jika bertemu wawu domiri, wawu domir, jika bertemu dengan wawu domir, jika wawu domir itu bertemu dengan fi'il madi. Nahwu contohnya dorobu, kalimat dorobu. Dorobu itu fi'il madi bertemu dengan wawu jama'. Li'annal wawa yunasibuha dhammu ma qablaha, karena wawu itu sesuainya dengan dhammah huruf yang sebelumnya. Karena wawu itu sesuai dengan dhammah huruf yang sebelumnya. Jadi yang pantas untuk wawu adalah dhammah. Huruf yang sebelum wawu itu yang pantas adalah dhammah. Fadhammatul munasibati, fadhammatul munasibati tamna'u min zuhuril fathi, maka dhammah yang sesuai itu mencegah nampaknya fathah. Maka dhammah yang sesuai itu mencegah nampaknya fathah. Fayuqalu, maka dikatakan mabniun ala fathin muqaddarin, mabniun ala fathin muqaddarin, mabni atas fathah yang dikira-kirakan. Mana amin zuhurihi, mencegah dari nampaknya fathah adalah istighalul mahalli biharokatil munasibati, istighalul mahalli biharokatil munasibati, sibuknya tempat dengan harokat yang sesuai, sibuknya tempat dengan harokat yang sesuai. Ya, misalkan dorobu, dorobu yang pantas adalah dorobu. Nah, ini bu dan ba, ini wawu. Dorobau, dorobu. Lalu yang pantas untuk ini adalah dorobu. Nah, ini berebut. Domah istighfar maksudnya berebut mana yang kuat, dorob fathah atau domah. Lalu yang kuat adalah domah, karena posisinya wawu itu yang pantas adalah domah. Jadi ini namanya istighfar munasib. Jadi berebut harokat yang sesuai. Jadi dorobu. Istighfar jadi artinya berebut ya. Sibuknya tempat.
boleh dibilang berebut. Saya terjemahkan tadi sibuknya tempat, nanti bingung juga sibuknya tempat apa, jadi saya terangin berebutnya tempat ya, untuk harokat yang sesuai. Memang istilah yang mengganti istighol nggak ada. Istighol, ya istighol itu sibuk. Iya, jadi boleh diterjemahkan berebut tempat untuk harokat yang sesuai. Selanjutnya, ya yang harus kita ketahui ini adalah satu pendapat dari pensyarah. Ada pendapat lain ulama nahwu juga. Kalau kita ini nggak boleh berpendapat, ikutin aja. Kita kalau ilmunya udah tinggi banget boleh berpendapat. Jadi kita ini ikutin aja bahwa fi'il madhi itu mabninya ada 4. Mabni fathah, mabni dhammah, mabni sukun, dan mabninya ada 3. Mabni fathah, mabni dhammah, dan mabni sukun, begitu. Nah, itu pendapat seperti itu. Kalau pendapat ini menganggap mabni fathah semuanya meskipun muqaddar, begitu. Kurang lebih begitu. Berikutnya wal amru majzumun abadan. Fi'il amar itu jazm selamanya. Fi'il amar itu jazm selamanya. Tadi dari susunan adalah madi, mudhari, amar. Tapi ternyata habis madi amar dulu. Ya, itu penyebabnya adalah mudhari'nya belakangan. Penyebabnya adalah karena musannif ingin menerangkan amil-amil yang masuk pada fi'il mudhari karena sangat banyak, jadi amar dulu, mudhari'nya belakangan. Padahal susunan tadi itu madi, mudhari, amar. Secara umum biasanya madi dulu terangin, mudhari dulu terangin, baru amar terakhir. Tapi karena musannif ingin menjelaskan sekalian dengan amil-amil nawasib dan jawazim, maka amar dulu. Wal amru majzumun abadan. Fi'il amar itu jazm selamanya. Yakni annahu mabniyun ala sukuni asyabihi bil jazmi. Yaitu bahwa fi'il amar itu mabni atas sukun yang diserupakan dengan jazm. Jadi fi'il amar itu mabni sukun yang diserupakan dengan jazm. Fa in kana mu'tallan akhiruhu bil alifi awil wawi awil ya'i yakunu mabniyan ala harfil illati. Jika fi'il amar itu mu'tal akhir dengan alif atau dengan wawu atau dengan ya, maka fi'il amar itu mabni membuang huruf illat. Jadi fi'il amar itu mabni sukun atau jazm jika fi'il amar itu mu'tal akhir, maka membuang huruf illat, membuang huruf alif, wawu atau ya. Wahia yaitu huruf illat yaitu al-alifu awil wawu awil ya'u. Alif atau wawu atau ya. Ihsya seperti kata ihsya. Wad'u seperti kata ud'u. Warmi seperti kata irmi. Ihsya artinya takutlah. Ud'u artinya ajaklah atau serulah. Irmi artinya lemparlah. Ihsya itu asalnya ihsya lalu jazm ihsya. Ud'u asalnya ud'u lalu jazm menjadi ud'u. Irmi asalnya irmi lalu jazm menjadi irmi. Fi'il amar itu di wazan apapun itu selalu dibentuk dengan fi'il mudhari. Jadi fi'il amar itu asalnya fi'il mudhari. Kita perhatikan prosesnya. Misalkan nasara.
Nasara wazannya yafulu berarti yansuru. Yansuru. Yansuru ini hilangkan huruf mudhari'nya. Ansuru, ansuru nggak bisa terbaca, maka harus dikasih hamzah. Ansuru nggak bisa terbaca, maka harus dikasih hamzah. Harokat hamzah itu mengikuti ini. Domah, domah. Fathah kasroh, kasroh. Ini mujarrad ini, mujarrad. Ini domah. Fa, ain fiilnya domah, hamzahnya domah. Ain fiilnya fathah atau kasroh, hamzahnya kasroh. Lalu jazmkan unsur. Ya begitu kurang lebih. Nah berarti kalau yang huruf ilat itu ya ini ada alifnya. Jadi sya. Lalu ini fathah berarti ifsya. Lalu ini hilangkan. Begitu kurang lebih. Yang yad'u Ustaz? Hah? Yang yad'u? Yad'u, ya kita coba ada yad'u. Di sini yad'u. Yad'u prosesnya adalah ad'u, enggak bisa terbaca. Ad'u berarti ini kasih alif. Alif ini, nah ini mengikuti ini. Ud'u lalu jazmkan. Begitu. Ud'u. Biasanya kalau pakai alif tuh, ud'u pakai alif nih. Hah? Wawu habis wawu pakai alif nih. Itu yang diseru jamak. Jamak. Iya. Jadi ini tunggalnya. Ud'u. Iya, ud'u. Ud'u. Pada saat lagi jamak tambah wawu tambah alif. Iya. Jadi ayat wawunya nongol lagi ya. Iya, nongol lagi. Wawunya nongol lagi ya. Nongol lagi tapi sudah ganti wawu, itu wawu fa'il. Iya, sebagai fa'il. Wa in kana musnadan ila alifil isnaini, jika fiil amar itu disandarkan kepada alif tasniyah, alif arti dua, au wawil jamaati atau wawu jamak, awil wawi jamaati atau wawu jamak, wawu yang menunjukkan jamak, au ya ilmu annasatil mukhatabati atau ya muannasah mukhatabah, yubna ala hadfin nuni, maka mabni membuang nun, maka mabni membuang nun. Jadi kalau fi'il amar itu disandarkan pada alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah, maka mabninya adalah mabni membuang nun. Contohnya adalah idriba, idribu, idribi. Idriba, idribu, idribi. Idrib asalnya idribani, idribuna, idribina. Nah, kemudian nunnya dibuang. Wal alifu fa'ilun. Alif itu adalah fa'il. Alif idriba adalah fa'il. Wa kadza al wawu wal ya'u. Wa kadza al wawu wal ya'u. Begitu juga wawu dan ya. Wawunya fa'il, ya-nya fa'il. Idriba alifnya fa'il, idribu wawunya fa'il, idribi ya-nya fa'il. Wa in kana musnadan ila nunin niswati, jika fi'il amar itu disandarkan dengan nun niswah, nun jamak yang menunjukkan muannas, yubna ala sukuni, maka mabni atas sukun. Nahwu contohnya idribna, ya, kata kalimat idribna ya niswatu, pukullah wahai wanita, pukullah wahai para wanita. Wa ini tasolat bihi nunut taukidi, jika bersambung dengan nun taukid, yubna alal fathi, maka mabni atas fathah. Nahwu contohnya idribna
bin nunil khafifati dengan nun taukid khafifah. Wadribanna dan kata idribanna bin nunis saqilati dengan nun taukid saqilah. Nun taukid yang tebal, yang berat. Kita coba tasrif fi'il amar dulu. Tasrifan fi'il amar yaitu ada 6. Contohnya pakai doroba. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Segini fi'il amar tasrifannya. Idribna. Anta antum antum anti antuma antuna. Ya, berarti ini dari kata fadribu, haknya dibuang semua. Lalu kasih hamzah. Lalu harokat yang sesuai, ini kasroh, ini kasroh. Jadi ini fathah kasroh, ini kasroh. Misalkan fathah yaftahu, ini akan menjadi iftah. Ini fathah jadinya kasroh. Jadi fathah atau kasroh, kasroh di sini hamzahnya. Nah ini mabni sukun, mabni membuang nun, mabni membuang nun, mabni membuang nun, mabni membuang nun, mabni sukun. Yaitu fi'il amar itu tasrifannya. Nah, jika bertemu dengan nun taukid sakilah maupun khafifah, maka mabni fathah idribanna atau idriban. Nah, kalau ini bertemu dengan nun taukid sakilah dan khafifah, ada yang bisa coba? Ini. Enggak, prakteknya saya belum menemukan. Jadi nggak tahu. Jadi nggak ada. Enggak, biasanya itu yang ada dibentuk tunggal. Nah, dibentuk tunggal. Iya. Jadi enggak ketemu di kitab. Cuman bedanya paling itu doang ya. Jadi pukul dan pukul betul-betul pukul. Iya betul. Iya, yang idriban yang enggak pakai nun niswah itu artinya pukul doang. Iya. Sama idrib dong kalau gitu ya. Enggak, nun yang khafifah. Oh, yang khafifah. Jadi itu ada penguatnya ringan begitu. Penguat tetap tapi iya, ringan. Tapi ringan. Jadi biasanya sungguh begitu terjemahannya. Jadi idrib dengan idriban beda. Idrib itu pukulah, idriban sungguh pukulah, idribanna sungguh pukulah, kurang lebih begitu. Ya? Iya. Iya, kurang lebih begitu. Jadi nun taukid saya belum menemukan yang ketika musanna dan jamak ketika bertemu. Kalau di fi'il madhi memang selalu dibentuk tunggal, meskipun fa'ilnya jamak tetap bisa karena fa'ilnya itu karena fi'ilnya tetap tunggal. Iya. Nah, ketika di fi'il amar ini belum menemukan. Memang nggak ada kalau Bang belum nemuin. Nggak dipakai. Nggak dipakai. Tapi ada dulu. Enggak menemukan, jadi nggak tahu gitu. Barangkali ada yang mau coba, ternyata ada gitu, ternyata ada. Karena nggak nemuin jadi nggak tahu. Iya. Kayak Istiqlal juga guru saya di Kota Bambu tuh. Dia Istiqlal ketemuannya nggak dimain ke sibuknya. Jadi kita bingung sibuk apa? Nggak ketemu dia. Oh iya. Iya, besar malah ketemu berebut. Enggak, sibuk itu maksudnya berebut harokat. Iya. Jadi dia bingung saya main sibuk itu, saya tanya, sibuknya maksudnya apa nih? Oh iya. Nah, iya memang redaksinya sibuk, maksudnya itu.
berebut tempat yang sesuai. Iya. Kesempatannya. Lalu yang kuat itulah yang menang domah begitu. Iya. Kita kembali yang halaman sebelah boleh Ustaz? Iya boleh. Itu sibihi Ustaz. Yang mana? Yang itu yang sukun sibihi. Yang wal amru majjum abada, yakni annahu mabni ala sukuni sibihi. 11 ya. Halaman 22. Iya, sebentar dulu. Halaman 22. Iya. Itu kan yakni annahu mabni ala sukuni sibihi. Asyabihi. Asyabihi, iya. Biasanya dipakai musabihi. Bedanya apa Ustaz? Sabihi jarang dengar. Asyabihi yang diserupakan. Asyabih yang diserupakan, syabih. Biasanya al-musabbahi. Ya, Al-musabbah, musabbah, musabbihah. Musabbih. Biasanya dipakai musabihi. Musabbihi. Jadi boleh juga itu yang maksud asyabih maksudnya al-musabbih, yaitu yang diserupakan. Jadi boleh dua redaksi itu. Nah, yang dipilih musannif yang ini asyabih yang serupa atau yang diserupakan. Asyabih itu yang serupa. Yang serupa dengan jazm atau yang diserupakan dengan jazm. Itu pilihan, itu sama artinya. Itu pilihan musannif. Iya. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wal mudhari'u fi'il mudhari maka fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'i. Fi'il yang di awalnya ada salah satu 4 huruf tambahan. Fi'il yang di awalnya ada salah satu 4 huruf tambahan. Yajma'uha qauluka anaitu, yang ucapanmu mengumpulkan huruf tambahan itu dengan lafaz anaitu. Jadi anaitu hamzah, nun, ya dan ta yang dikumpulkan dengan ucapanmu lafaz anaitu. Hamzah, nun, ya dan ta anaitu. Bisyarti an takunal hamzatu lil mutakallimi, dengan syarat hamzahnya itu untuk mutakallim. Nahwu contohnya akumu, kalimat akumu, saya berdiri. Nah, akumu, saya berdiri, hamzahnya mutakallim, berarti itu fi'il mudhari. Wan nunu lil mutakallimi wa ma'ahu ghayruhu, nunnya adalah untuk mutakallim yang berbicara, wa ma'ahu ghayruhu, dan bersama mutakallim selain mutakallim, dan selainnya, dan mutakallim dan selainnya. Maksudnya kami berbicara tapi lebih dari satu, berarti kami. Au mu'dhami awil mu'dhami nafsuhu, atau pengagungan dirinya. Nahwu contohnya nakumu, kalimat nakumu, kami berdiri artinya kami banyak berdiri atau satu orang berdiri tapi satu orang yang terhormat. Al-mu'dhami nafsuhu itu sering dipakai Al-Quran untuk menunjuk Allah. Allah menyebut dirinya adalah kami. Nah, itu al-mu'dham nafsuhu. Jadi al-mu'dhami nafsuhu itu bisa artinya banyak, bisa artinya satu, tapi karena agungnya menyebut kami. Kalau Pak Quraisy Shihab itu menjelaskan
Allah ketika menggunakan kata kami itu ada keterlibatan pihak lain. Jadi ada keterlibatan pihak lain. Narzukukum, kami memberikan rizki kepada kamu. Nah itu bukan Allah langsung, tetapi keterlibatan pihak lain, sehingga menyebutkan menggunakan kami begitu. Kalau ya yang jelas, kalau Quraisy Shihab saya masih pakai. Jadi Quraisy Shihab itu kan ada yang bilang apa ya? Ada yang bilang Syiah. Saya memang ada beda pendapat, tapi secara keilmuan dia bagus. Bisa di ilmunya aja kita ambil, yang nggak bagusnya dikit itu kita tinggal gitu. Iya, jadi ilmunya itu luar biasa sebetulnya. Mu'jam itu isim maf'ul ya, Mu'jam isim maf'ul itu. Isim maf'ul, mu'zam. Berarti diagungkan. Nah, apa yang diagungkan? Nafsuhu, dirinya. Iya, isim maf'ul. Iya. Sebetulnya mu'zimi juga boleh, mu'zimi nafsuhu. Boleh, cuma kurang pantas berarti dirinya yang mengagungkan diri. Nah, jadi ada kesan kesombongan. Nah, jadi yang tepat insya Allah mu'zam. Iya. Jadi yang mengagungkan orang itu orang diagungkan dirinya. Itu bisa mu'zam, bisa mu'zim, tergantung guru bacanya apa. Ya, jadi itu bebas. Kalau saya bacanya mu'zam. Wal ya'u lil ghaibi, yaitu untuk domir ghaib. Nahwu contohnya yaqumu. Kalimat yaqumu, dia berdiri. Watta'u lil mukhatabi, ta itu untuk mukhatab. Nahwu contohnya taqumu, kamu berdiri. Walil muannasatil ghaibati, dan untuk muannas yang ghaibah. Nahwu contohnya hindun taqumu, hindun berdiri. Nah, taqumu itu yang dimaksud fa'ilnya adalah hiya, kembali ke hindun, taqumu. Fa kharajat al-hamzatul lati laisat lil mutakallimi, maka keluar dari ana itu, maka keluar dari huruf mudharaah atau ana itu al-hamzah yang bukan untuk mutakallim, hamzah yang tidak untuk mutakallim. Jadi hamzah yang bukan untuk mutakallim itu keluar dari ana itu, tidak termasuk. Nahwu contohnya akroma. Akroma, kalimat akroma, dia memuliakan. Fa innahu madin, sesungguhnya itu adalah fi'il madi, artinya dia telah memuliakan. Nah, akroma di situ bukan ana itu, bukan hamzah mudharaah. Wan nunu laisat, wan nunu allati laisat lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu. Nun yang tidak untuk mutakallim dan bersamanya selain mutakallim. Untuk lebih memudahkan, nun yang bukan berarti kami. Awil mu'zomi nafsuhu, atau mengagungkan dirinya. Nahwu contohnya narjasa zaidun ad-dawa'a, narjasa zaidun ad-dawa'a. Zaid menjadikan pohon bunga itu obat. Zaid menjadikan pohon bunga itu obat. Jadi narjasa artinya menjadikan pohon bunga. Demikian pelajaran kita kali ini dari Fakhrojat, insyaallah akan diulang. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.